Aksi Dokter Fisiko, Rumah Sakit Kenros, Ruangan Operasi. Otnal dan semua dokter jantung yang terlibat dalam operasi besar si Bobby kecil tengah berjuang mengobati Bobby yang kejang-kejang beberapa jam lalu. Otnal dan timnya melakukan operasi besar yang disaksikan oleh hampir seluruh dokter dari Departemen Jantung dan juga Departemen Anak. Chelsea sendiri berdiri di luar ruangan operasi sambil menatap Otnal yang sedang berusaha menyelamatkan nyawa pasien. Dia sedikit cemas saat mendengar kondisi jantung Bobby yang sudah sangat lemah. Dengan sangat terpaksa mereka memajukan jadwal operasi dan donor jantung yang sudah dijadwalkan sebelumnya dan mengundur jadwal lain. "Kenapa kau tampak sangat khawatir?" bisik salah satu rekan Chelsea. "Apa menurutmu anak itu akan selamat?" bisik rekannya itu lagi. Seluruh dokter di sini meragukan dokter psikopat itu. Mereka semua mengatakan kalau operasi ini akan menjadi akhir karir Dr. Outnall dan Departemen Beda Jantung, ucap seorang lagi. Para karyawan di rumah sakit itu belum tahu hubungan Chelsea dan Outnall. Mereka tanpa tahu apa-apa justru membicarakan pria psikopat yang sedang bergelut dengan alat-alat bedah itu. Membicarakan tunangan seseorang tepat di wajah pemilik status tunangan itu sendiri. Chelsea mengepalkan kedua tangannya. Sejak masuk ke rumah sakit, dia sudah mendengar rumor buruk itu. Banyak yang meragukan kehebatan Outnall sebab operasi besar ini benar-benar beresiko. Para dokter yang tidak menyukai Outnall justru menyebarkan rumor palsu tentang pria itu dan mengantarkan berbagai serangan pada pria itu. Chelsea menjadi panas hati saat mendengar fitnah tentang tunangannya. Namun saat dia melihat Outnall yang tetap tenang meski banyak desas-desus tentang dirinya, Chelsea menjadi lebih tenang. "Jangan mengatakan hal yang tidak-tidak, kalau direktur rumah sakit dengar, justru karirmu yang akan hancur," bisik Chelsea dengan nada tajam. Para rekan Chelsea terkejut dengan kata-kata gadis itu. Tegas dan tajam. "Cih, apa-apaan kau? Apa jangan-jangan kau menyukai dokter psikopat itu? Cih, dasar munafik." Umpat mereka semua menggeser posisi mereka dan menjauhi Chelsea. Gadis itu diam dan tak peduli. Dia percaya kalau Outnall pasti bisa melakukannya dengan baik. Jika di luar banyak yang bergunjing dan membuat suasana semakin tegang dan panas, maka di dalam ruangan operasi juga sama halnya. Ketegangan terjadi di antara para dokter saat mereka berusaha menenangkan pasien yang mengalami kejang-kejang. Outnall menelan kasar salivanya dan memfokuskan pikirannya pada pasien yang sedang dia tangani. "Kita akan melakukan pengangkatan jantung pasien. Semuanya bersiap," ucap Outnall. "Apa sudah waktunya, Dok?" tanya Jerry. "Dia tak akan mampu bertahan dengan jantung ini, Jerry. Jantungnya rusak," ucap Outnall lagi. "Baik, Dok," jawab mereka serentak. Akhirnya Outnall mulai pembedahan. Mereka akan mengangkat jantung penerima donor untuk kemudian dicangkokkan dengan jantung baru yang didonorkan. Karena pasien adalah anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, Outnall benar-benar harus melakukannya dengan hati-hati. Dalam operasi cangkok jantung, hal paling sulit yang dihadapi oleh dokter bedah pada umumnya adalah pengangkat jantung yang rusak dari tubuh pasien. Pemotong arteri harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan disesuaikan dengan jantung baru yang nantinya akan menempati posisi itu. Outnall memainkan pisau bedahnya dengan sangat lihai. Dia mulai membuat sayatan di dada pasien, membuka tulang pelindung dan mulai membedah. Semua orang menahan napas mereka, menegangkan dan sangat berisiko. Outnall mulai prosedur pengangkatan jantung. Alat pengganti kerja jantung dipasang sementara dan darah dipompa terus-menerus. "Dokter, tekanan darah pasien menurun," teriak Dokter Andre. "Tekan kantong darah, pastikan darah mengalir pada tubuh pasien cepat, siapkan darah cadangan," titah Outnall. Mereka menunggu reaksinya. "Tekanan darah kembali normal, Dok," ucap Andre lagi. "Baik, kita lanjutkan," ucapnya. Outnall mengangkat jantung lama pasien. Pengangkatan berhasil dilakukan dengan sempurna. Kini saatnya adalah bagian pencangkokan jantung baru ke tubuh pasien. Pada fase ini tidak sesulit prosedur pengangkatan, sebab jantung akan disesuaikan letaknya dan hanya menerima beberapa jahitan saja. Outnall melakukan semuanya dengan baik. Dia berhasil mencangkok jantung baru ke tubuh anak itu. Mereka menunggu reaksinya, namun jantung itu tak juga berdetak. Ketegangan kembali menyelimuti ruangan operasi. Operasi pencangkokan jantung memang memiliki resiko besar,
antara jantung baru yang menolak tubuh barunya, resiko penurunan tekanan darah yang bisa mengakibatkan kematian. Semuanya menahan napas, kantong darah ditekan agar darah tetap mengalir dan pasien bertahan selama operasi. Beberapa saat mereka menunggu namun jantung pasien tak juga berdetak. "Dok, tanda kesadaran mulai menurun," ucap Andre. Semuanya panik, bahkan semua orang yang ada di luar ruangan operasi itu mulai bergunjing. Mereka mulai berbisik-bisik dan meragukan kemampuan Arnold. Chelsea menatap tunangannya sambil menggigit jarinya. Dia juga merasakan gugup dan takut kalau Arnold gagal, tapi dia percaya kalau tunangannya pasti bisa melakukannya dengan baik. "Kau bisa, kau pasti bisa. Ayo, ayo, kau pasti bisa," gumam Chelsea sambil berjalan mondar-mandir di depan ruangan pengawasan itu. Arnold terdiam. "Ambil alat kejut jantung," titah Arnold. 2 buah benda logam panjang yang dihubungkan dengan mesin listrik atau yang biasa disebut defibrilator diberikan pada Arnold. Alat kejut jantung dengan bentuk batang logam itu ditempelkan ke jantung pasien, mesinnya dinyalakan, arus listrik disesuaikan, jantung dialiri listrik. Jret, jret. 2 kali percobaan dengan alat kejut jantung namun tak juga bekerja dengan baik. Kesadaran pasien semakin menurun, tanda-tanda vitalnya drop, "Dok," ucap Andre yang kini mulai panik. "Sial, terpaksa begini," ucap Arnold. Pria itu menarik napas, dia memutar pergelangan tangan, perlahan tangannya terulur dan masuk ke dalam rongga dada pasien. Dengan lembut dia menekan jantung pasien di dalam rongga dadanya. Semua orang terbelalak dengan cara ekstrem yang dilakukan oleh Arnold. Dia menekan-nekan jantung itu untuk membuatnya kembali bekerja dengan benar. "Ayolah, aku mohon, kau harus bertahan demi anak ini, Simon," gumam Arnold sambil menekan-nekan jantung itu. Waktu telah habis, tanda vital semakin menurun, darah tak lagi mengalir dengan lancar. "Dok, sepertinya kita sudah kehilangan pasien," ucap Jerry sambil menunduk lemah. Arnold tidak percaya, dia diam, menarik kembali tangannya dan menatap wajah pucat anak yang dioperasi itu. Entah apa yang kini dipikirkan pria itu, tapi dia berharap Bobby kecil bertahan. "Ayolah," gumamnya. Monitor tak lagi menunjukkan aktivitas vital pasien. Seluruh petugas medis terdiam. Mereka gagal melakukannya, gagal dan sudah berakhir. "Dok, tanda vitalnya tak ada lagi," ucap Andre lesu. Suara monitor berbunyi menandakan pasien tak selamat. Arnold masih diam, dia menatap anak itu. Sekali lagi tangannya masuk ke rongga dada anak itu dan menekan lagi jantung itu. "Kau pasti bisa. Kau harus bertahan, Bobby. Kau harus jadi dokter seperti yang kau katakan," ucap Arnold yang berjuang di sisa waktu yang dia miliki. Semua orang menatap kasihan pada dokter Pisiko itu. "Dokter Niall, kau pasti bisa. Selamatkan pasien." Suara Chelsea terdengar melalui penyambung suara dari luar ke dalam ruangan operasi. Mendengar suara kekasihnya membuat Arnold percaya diri. Dia masih berharap kalau Bobby bisa bertahan. Keringatnya berjatuhan, dia menahan nafasnya. Dia tak ingin anak itu meninggal di meja operasinya. "Ayolah nak," teriak Arnold. "Sudah dok, pasien sudah tak bisa diselamatkan," ucap dokter Aris yang juga bergabung dalam operasi itu. Arnold menarik tangannya, dia benar-benar berharap Bobby berhasil bertahan. "Dia belum mati," ucap Arnold. Tiba-tiba, tit, 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 suara monitor petunjuk detak jantung pasien kembali berbunyi menandakan aktivitas jantung telah kembali. Semua tercengang. Arnold dan Chelsea menarik napas lega. Arnold benar-benar senang saat jantung pasien mulai bekerja. "Ah, kau berhasil nak," ucap Arnold dengan senyuman lega di wajahnya. Para petugas yang turut serta dalam operasi itu tak menyangka akan terjadi keajaiban seperti ini. Bahkan seluruh dokter yang menyaksikan dibuat tercengang. "Kita berhasil," gumam Arnold sambil menatap kekasihnya yang tersenyum bangga pada dirinya. "Kau berhasil, Niall. Tak salah kau dijuluki dokter Pisiko," batin Chelsea yang lega karena pasien berhasil diselamatkan.